Presiden Turki Erdogan telah memberikan klarifikasi dan inilah isi klarifikasi Erdogan. Enflasyonları ile faiz oranları arasında 10 kata varan farklar bulunan ülkeleri görmezden gelerek bizdeki tabloyu bir felaket habercisi olarak anlatanların niyetlerini sorgulamak, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken hala eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni bir vizyon. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali kita bertemu kembali dalam podcast malam ini untuk mengungkapkan satu opini saya sebenarnya yang kemungkinan besar opini saya itu sama dengan masyarakat umum Indonesia. Dan ini membicarakan tentang KTT G8 di Mesir antara negara-negara Islam. Dan teman-teman sekalian, ada sebenarnya hal yang menarik yang perlu kita bicarakan secara ringkas dalam podcast ini, yaitu peristiwa yang menarik yang awalnya sikap Presiden Turki yang umumnya diduga adalah satu tanda ketidaksukaan, ketidakpersahabatan dengan Presiden Indonesia dan mungkin juga dengan Indonesia. Ternyata sebenarnya tidak demikian, karena itu akan jelas sekali ketika misalnya kita lihat bagaimana penjelasan dari Presiden itu sendiri melalui ucapan-ucapannya, karena sepertinya memang banyak sekali orang menduga bahwa ya yang tidak mengetahui atau kita yang tidak mengetahui latar belakang bagaimana dia keluar sewaktu mulai Prabowo menyampaikan pidatonya, dan kemudian rupanya kita salah paham, ternyata bukan walkout tapi karena ada memang sesuatu keperluan khusus yang harus beliau lakukan. Teman-teman sekalian, jadi berikut ini kita coba dulu lihat ya, sebenarnya apa sih yang dikemukakan oleh beliau ya, sewaktu kemudian dia membicarakan atau mengungkapkan dan malah minta maaf pada. Guys, setelah senggol kursi Prabowo, Presiden Turki Erdogan telah memberikan klarifikasi dan inilah isi klarifikasi Erdogan. Enflasyonları ile faiz oranları arasında 10 kata varan farklar bulunan ülkeleri görmezden gelerek bizdeki tabloyu bir felaket habercisi olarak anlatanların niyetlerini sorgulamak, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken hala eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni bir vizyon. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah satu penjelasan ringkas atau klarifikasi ringkas dari Presiden Erdogan tentang senggolannya pada kursi presiden, dan sempat sebenarnya yang menggoyang sedikit jatuh kursi Presiden Prabowo itu. Dan itu yang sebenarnya yang menimbulkan banyak dugaan bahwa itu adalah satu bentuk sebenarnya ketidaksukaan pada Presiden Republik Indonesia, tetapi akhirnya dia mencoba menghilangkan sebenarnya kesalahpahaman itu melalui pidato tadi. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat sebenarnya, dan setelah Presiden Turki Erdogan itu memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar pada saat KTT di Mesir, kita akhirnya mulai memahami bahwa sebenarnya yang terjadi sesungguhnya bukan ada niat tidak baik atau katakanlah misalnya kurang bersahabat dengan Indonesia, apalagi misalnya dengan presiden, tetapi ada sesuatu hal yang memang harus beliau lakukan. Teman-teman sekalian, jadi pengakuan Erdogan ketika keluar ya, dan kemudian dianggap melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak bersahabat, ternyata sebenarnya tidak demikian, dan itu jelas sekali ketika misalnya beliau minta maaf dan kemudian membicarakan itu
dengan jelas pada Presiden Prabowo. Sikap Erdogan sejalan sebenarnya dengan pidato Prabowo pada konferensi tingkat tinggi KTT D8 itu. Ya, di mana misalnya pertemuan KTT itu upaya untuk mencoba mempererat kembali persahabatan antara negara-negara Islam. Dan kebetulan juga sebenarnya selama ini tidak ada masalah, apalagi misalnya antara Indonesia dengan Turki, selalu ada persahabatan yang baik. Dan presiden negara-negara Muslim yang hadir pada KTT itu sebenarnya berusaha untuk mempererat persahabatan, mempererat persatuan dan kerjasama antara negara-negara Islam yang memang sekarang ini seperti dikemukakan oleh Presiden Prabowo, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh beberapa negara. Malah kadang-kadang kita lihat jelas sekali ada kekurangan sepahaman antara satu kepala negara Islam itu dengan kepala negara lain, dan itu yang termasuk yang disinggung oleh Presiden Prabowo. Teman-teman sekalian, jadi perlu sekali kalau misalnya kita coba pahami tentang pidato Prabowo itu sebenarnya satu ajakan untuk bisa menyadari bahwa pentingnya ya bagaimana upaya melalui KTT itu diupayakan untuk mencapai kedamaian dan kesemakmuran bersama antara negara-negara Islam. Teman-teman sekalian, jadi Presiden Prabowo menyatakan bahwa dunia internasional sering sekali tidak menghormati suara negara-negara Muslim, sehingga solidaritas di antara negara-negara Muslim itu menjadi masalah yang sangat penting untuk diwujudkan kesatuan dan kesamaan pandangan antara satu negara dengan negara lain itu. Selain itu, Prabowo juga dengan tegas menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan pentingnya negara-negara Muslim bersatu dalam membela hak-hak umat Islam di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, tentang dukungan ya Indonesia terhadap Palestina itu memang tidak bisa diragukan, karena itu selalu dikemukakan dan selalu ada dukungan yang sangat jelas antara masyarakat Indonesia dengan Palestina, dan bagaimana misalnya masyarakat Indonesia itu mencoba selalu ya berada di samping ya saudara-saudara Muslimnya di Palestina yang kemudian sebenarnya sekarang ini memang sangat memerlukan bantuan bukan hanya mestinya dari Indonesia tetapi juga dari umat Islam seluruh dunia. Teman-teman sekalian, jadi wakil ketua ya ada beberapa pandangan ya terhadap ya bagaimana misalnya upaya Indonesia dan bagaimana misalnya pidato dari Presiden Prabowo itu mendapat sambutan yang sangat luas sebenarnya dari berbagai negara, dan termasuk misalnya dari Malaysia, kemudian juga dari Indonesia ada ucapan yang dikemukakan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Beliau mengatakan dan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang menyerukan persatuan antara negara-negara Islam. Menurut beliau, seruan tersebut sangat tepat karena dengan bersatunya umat Islam, maka umat Islam dapat menjadi kuat dan membela hak-haknya yang sering sekali dirampas oleh negara-negara lain. Berikutnya kita bisa lihat bahwa ada sebenarnya hal-hal yang sangat positif dari seruan persatuan Islam itu secara jelas. Bagaimana misalnya negara Islam dan politik global itu bisa saling satu sama lain saling memahami, dan ada baiknya misalnya bukan ya ada dalam satu perbedaan pandangan, tetapi sekarang ada baiknya misalnya dalam era globalisasi ini ada penghargaan antara warga negara satu dengan warga negara lain tanpa harus memikirkan perbedaan agama, ras, dan etnis. Teman-teman sekalian, jadi seruan persatuan Islam yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di KTT D8 itu sebenarnya memiliki beberapa dampak baik yang positif untuk negara-negara Islam maupun politik secara global. Ada beberapa hal yang sebenarnya menurut saya yang berdampak baik itu, antara lain misalnya yang pertama adalah
meningkatkan solidaritas dan kerjasama ekonomi ya antara terutama sekali negara-negara Islam. Perlunya persatuan negara-negara Islam dapat memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi. Negara-negara anggota KTT itu semestinya dapat saling mendukung untuk membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, dan mengatasi tantangan ekonomi secara global. Yang kedua adalah perjuangan bersama untuk kemerdekaan Palestina. Ini yang salah satu sebenarnya sangat ditekankan oleh Presiden Prabowo, dan mungkin di sini memang agak sulit ya terciptanya dengan segera atau cepat ya adanya perjuangan bersama untuk kemerdekaan Palestina itu, karena seperti dikemukakan sebelumnya oleh Presiden Prabowo, justru ketidakadanya persatuan itulah yang perlu sekali dibentuk ya untuk bisa mewujudkan persatuan dan pembelaan bersama terhadap hak-hak negara Muslim yang selama ini sering sekali misalnya diabaikan. Salah satu aspek penting dari seruan persatuan ini adalah penguatan dukungan terhadap Palestina. Negara-negara Islam yang bersatu dapat secara efektif dalam mempengaruhi kebijakan global dan menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan khususnya Palestina yang sekarang mengalami masalah dan yang memerlukan persatuan dan dukungan bagi Palestina itu. Yang ketiga adalah peran yang lebih kuat di panggung internasional. Apa yang dilakukan pada KTT itu sebenarnya salah satu dalam upaya untuk mempererat dan memperkuat peran yang lebih kuat di antara negara-negara Islam di panggung internasional. Negara-negara Muslim yang bersatu semestinya dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam organisasi internasional, seperti misalnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan lembaga-lembaga lainnya, dan itu sangat diperlukan adanya kesepakatan antara negara-negara Islam tersebut. Berikutnya mereka juga sebenarnya, atau maksud saya negara-negara Islam itu dapat memperjuangkan kepentingan bersama melalui ya hak asasi manusia hingga isu-isu keadilan sosial. Yang keempat adalah perlunya stabilitas politik yang regional dengan memperkuat hubungan antara negara-negara Islam, bekerja sama dalam mengalami konflik dan menjaga stabilitas di kawasan yang rawan seperti misalnya Timur Tengah dan Asia Tenggara, dan hal itu bisa lebih sebenarnya terkoordinasi jika ada persatuan antara negara-negara Islam itu. Ini membantu dalam mencegah intervensi eksternal yang sering sekali memperburuk kesenangan ya, dan katakanlah misalnya kedamaian pada negara-negara yang sifatnya regional. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah terbentuknya mestinya perdamaian dan resolusi konflik. Persatuan antara negara-negara Islam dan juga mestinya persatuan atau persahabatan dengan negara lain, dan persatuan ini dapat memperkuat suara negara-negara Islam dalam menanggapi isu-isu global seperti terorisme, radikalisme, dan konflik yang sering sekali dikatakan sebagai konflik yang sektarian. Dengan bersatunya negara Islam dapat bersama-sama mencari solusi damai dan mengurangi ketegangan antara negara-negara serta kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam adalah pengaruh terhadap dunia barat. Kalau negara-negara Islam misalnya bersatu, maka negara-negara Islam dapat memberikan perspektif alternatif terhadap dominasi politik dan ekonomi dunia barat. Ini sangat penting dan bisa membuka ruang bagi pendekatan yang lebih yang lebih inklusif dan adil dalam diplomasi internasional dan perdagangan global.
Dengan demikian sebenarnya terlihat ya bahwa seruan persatuan Islam ini dapat memberikan manfaat besar sekali ya, tidak hanya untuk negara-negara Islam itu sendiri, tetapi juga untuk menciptakan kedamaian secara lebih stabil, adil, dan seimbang dalam konteks global politik atau politik global. Teman-teman sekalian, jadi kita misalnya bisa melihat betapa penting pertemuan yang dilakukan pada KTT D8 itu, yang kebetulan memang yang dilakukan di Kairo, Mesir, dan tahun depan katanya ya pimpinan akan dipegang oleh Indonesia, dan kita harapkan setelah ya adanya pergantian presiden dari Presiden Jokowi ke Prabowo, maka akan tercipta sebenarnya bagaimana kembali peran Indonesia ya bisa lebih besar seperti pada masa Presiden pertama Indonesia Soekarno, dan mudah-mudahan Prabowo bisa menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam masalah-masalah yang sekarang memang sangat berat beliau hadapi, tetapi sekaligus juga bisa berhasil untuk memperkuat keadaan sosial, ekonomi, politik dalam negeri, dan juga misalnya bisa melakukan luasan pengaruhnya kembali secara global. Teman-teman sekalian, kita mengharapkan ya upaya yang keras dari Presiden Prabowo untuk bisa membersihkan Indonesia dari berbagai macam praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45, dan beliau berjanji akan melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang 45 dan berupaya untuk mensejahterakan ya masyarakat Indonesia, melepaskan masyarakat dari kemiskinan, dan juga berupaya untuk bisa menciptakan kedamaian, kemakmuran, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga misalnya bagaimana ya politik global itu bisa terjalin dengan sangat baik. Teman-teman sekalian, itu adalah pemahaman penjelasan ringkas terhadap ya KTT yang terjadi di Kairo. Mudah-mudahan ya kalau ada sebelumnya ada hal-hal pemahaman yang tidak tepat, mudah-mudahan dengan adanya ya podcast ini kita bisa mengambil manfaat dan pemikiran yang lebih baik tentang kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya, terutama sekali atas ya kesalahpahaman pada tindakan yang dianggap tidak benar dari Presiden Turki Erdogan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, dan saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang diharapkan dalam KTT ya di Mesir Kairo itu bisa tercapai dan terwujud dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.